Dulu sekitar tahun 90-an awal masih ada togel resmi, namanya SDSB. Waktu itu di sebuah dusun tetangga desa, namanya Dusun Bayamangap, ada seorang pemuda desa yang terobsesi mendapatkan uang dengan cara instans atau pasang nomer, sebut saja namanya Wakirin. Wakirin sering memasang togel, tapi nggak pernah dapat. Sampai pada suatu ketika ada yang menawarkan untuk mencari nomer togel di kuburan angker dengan melihat nomer di keningnya pocong. Karena saking terobsesinya, Wakirin pun mau menerima tawaran tersebut. Singkat cerita, di malam Jumat, setelah mempelajari ritual dan rapalannya, mantra, berangkatlah Wakirin dari rumahnya sendirian, dan sampai di kuburan sekitar jam 12 malam. Wakirin masuk ke dalam area kuburan itu. Suasana sunyi sekali, apalagi kuburan ini letaknya di pedalaman, dekat hutan pula. Wakirin berdiri sendiri di depan kuburan orang baru meninggal dengan posisi kedua tangan siap memapa sesuatu. Ditemani malam sunyi dan suara burung hantu, mulailah Wakirin membaca mantranya. Untuk beberapa saat tidak terjadi apa-apa. Namun setelah semua mantra diucapkan, mulai terasa angin berhembus, mula-mula pelan, lama-kelamaan anginnya semakin kencang. Daun-daun bunga Kamboja mulai berterbangan. Dan tiba-tiba ada suatu benda jatuh dari atas tepat di kedua tangan Wakirin. Wakirin kaget bukan kepalang. Dia berusaha menangkap dengan kedua lengannya dan menahan benda tersebut. Wakirin merasa benda tersebut seperti daging dibungkus kain, tapi terasa berat sekali. Wakirin belum berani membuka kedua matanya, sekujur tubuh Wakirin merinding, keringat dingin membasahi tubuh, bulu kuduknya meremang. Wakirin ingat pesan orang yang menawari mendapatkan nomer di kuburan tersebut. Benda tersebut adalah pocong, dan Wakirin harus melihat nomor yang tertera di dahi pocong tersebut. Dengan perasaan takut luar biasa dan menahan bau busuk mayat, pelan-pelan Wakirin membuka matanya. Arah pandangan pertama tertuju pada bagian tengah pocong. Terlihat kain kafan yang sudah kotor dan lusuh. Dengan menahan rasa takut yang luar biasa, pandangan Wakirin pelan-pelan menuju ke bagian atas pocong itu. Baru sampai dagu, mulut dan hidung. Wajah pocong tersebut sudah hancur, bibirnya sudah nggak ada, hingga hanya terlihat giginya doang, dan hidungnya pun sudah digerogoti belatung dengan darah masih menetes. Wakirin berteriak histeris dan langsung melempar pocong tersebut. Wuh! Wakirin lari terbirit-birit keluar dari kuburan, walau kakinya tersandung-sandung nisan kuburan. Menurut Wakirin, dia nggak sanggup melihat nomer yang ada di kening pocong tersebut, karena wajah pocong tersebut sangat mengerikan. Sejak saat itu Wakirin tidak pernah lagi berburu nomor togel di tempat-tempat angker.